ya, sesuai janji aku nih minggu kemarin kalau aku bakal balik lagi ke klinik utama Lination karena kita mau sesi-sesi curhat tentang ini ya permasalahan kulit-kulit followers Tribun Jabar deh dok ya sama dokter David. Jadi kan mumpung ada dokter David kan ya. Jadi mending kalian tanya-tanya aja nih di selama live kita karena nanti buat 10 orang yang nanya pertanyaannya paling bagus bakal dikasih voucher free treatment dari dokter David. Dan free konsul. Oh, free konsul ya, free konsul. Tapi kita juga ada dok, free Ada yang free treatment. treatment juga. Iya, kita bakal bagi-bagi giveaway juga nih. Tapi kalian harus stay tune terus karena kita rules-nya bakal sedikit berbeda ya kali ini. Kita bakal bagi-bagiin treatment eh, free facial double soft sebanyak 2 voucher senilai 287.000 dan satu free voucher Ionic Activation seharga 1.340.000. Wow. Nah, kenapa sih aku ngebagi-bagiinnya atau dokter David bagi-bagiinnya tuh harus di Clinic Clinician gitu kan ya. Soalnya guys, Clinic Clinician ini tuh udah bersertifikasi, terus udah jadi estetik dan healthcare klinik kecantikan dan kesehatan terlengkap di Jawa Barat tuh. Udah terlengkap ya dan juga dokter-dokternya udah profesional plus lokasinya ini strategis banget di Jalan Lemah Nendit nomor 10 Sukawarna Kecamatan Sukajadi. Betul Bu Betul. Kiki? Dan kebetulan ini kita Bu Kiki sering banget treatment di sini, Bu. Ya, beberapa kali. Tadi habis apa di sini, Bu? Lebih spesial. Tuh, Facial yang ini kedua. facial yang Ya, kedua. Gimana, Bu? enak. Enggak. Dan Terlihat ya? terlihat hasilnya. Kan jadi dibanding-bandingkan nanti dari yang bulan kemarin. Ada perubahan. Ini nggak peres ya? Nggak peres, tapi benar. Ada buktinya. Ada buktinya. Anda bisa melihat ibu ini terlihat glowing sendirian dibanding saya. Abis facial, Bo, di sini. Ya, tapi dok nih, sebelum kita kan hari ini pembahasannya mengenai sembuh autoimun dan tetap bugar seiring tambahnya usia. Ya. Kebetulan ini juga seiring bertambahnya usia. Iya, mungkin aku autoimun. Amit-amit ya. Ya, mungkin ada gejala-gejala ke situ. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Iya, Tanya nanti kita sama harus dokter. tanya-tanya ke dokter David ya, gitu. Tapi ini kita melakukan kepo-kepoin juga nih ke dokter David, bukan dokter David sih, tapi isu-isu di sosial media nih mengenai tema hari ini, mitos atau fakta. Nanti dokter David jawab ya. Yang pertama, dok, mitos atau fakta? Katanya kalau sering makan coklat dan kacang bakal jerawatan. Separuh mitos, separuh fakta. Yang kacang mitos, Mm-mm. yang coklat fakta. Oh, yang coklat fakta. Tapi bukan dari coklatnya, Tapi, dari susunya. oh dari Ah, susunya ah. Jadi ternyata. kalau mau makan coklat tapi aman, pilih yang dark. Yang dark chocolate. Ya, dark di atas 85 biasanya udah nggak bikin jerawatan. Oke, Ya. oke. Masih ada dok, tenang. Tenang, tenang, kita masih banyak nih. Mitos atau fakta, katanya kalau mau datang bulan suka timbul jerawat. Enggak juga, itu mitos. Mau datang bulan artinya kamu udah persiapan lagi meluka banyak tuh di jalur-jalur peranakan ya. Jadi badanmu akan menghabiskan sejumlah besar hormon kortisol dan sejumlah besar antioksidan, kortisol dan progesteron untuk prosesnya. Sementara tiga ini sangat diperlukan untuk melawan radikal bebas dan juga alergi atau inflamasi. Jadi ketika sebelumnya kamu makan makanan yang nggak cocok, badanmu bisa handle. Tapi ketika haid, makanan yang sama, badanmu nggak bisa handle. Oh gitu. Jadi sebetulnya kalau kamu jerawatan ketika haid, itu udah pertanda bahwa kamu punya food allergy, Mm-mm. tapi selama kamu nggak haid, dia aman. Oke. Artinya, kalau kamu bisa cari, kamu bisa tes IgG food sensitivity dan Mm-mm. makannya dihindari, badanmu akan jauh lebih sehat. Ternyata itu jawabannya ya. Oke, masih ada dok. Katanya mitos atau fakta, kalau pakai gua sha tuh yang viral kan dok Ya. sekarang ya, bisa menghilangkan kerutan. Hmm, Kalau mau dibilang mitos, ya buktinya ada. Tapi kalau mau dibilang fakta, reaksinya lambat. Hmm. Jadi, mau guasa, mau pijet, atau mau facial, di dalamnya ada rangkaian yang namanya lymphatic drainage. Apa itu dok? Drainase limfatik atau drainase kelenjar getah bening. Jadi memang secara alamiah kulit jadi lebih supel dan lebih firm Mm-mm. secara alamiah. Tapi kalau sampai menghilangkan kerut, rasanya kok bilangnya overclaim. Karena ketika kamu ekspresi, kerutmu masih ada.
Ketika sebelum dan sesudah puasa, ya kerutmu masih ada, better mungkin hilang tidak. Oh. Jadi terapi kerut sampai saat ini yang terbaik ya hanya botox satu-satunya, yang lainnya belum ada terapi yang seefektif itu. Jadi manfaat gua sha sendiri sebenarnya apa sih, Dok? Drainase limfatik. Oh, oke. Ya, jadi mirip seperti acupressure dan drainase limfatik. Hmm. Memang kalau kamu rutin, rajin, mukamu jadi lebih lebih firm, lebih supel, nggak terlalu bengkak, dan lebih awet biasanya. Lebih Ya. firm gitu. Makanya kita rekomendasi facial itu rutin 1 bulan sekali. Oke. Masih ada lagi, Dok? Ya, kan kita biasa kalau cewek-cewek treatment tuh melakukan 10 step skincare rutin biar kayak Oni-Oni dan opa Korea. Emang bener ya bisa, Dok? Eh, ada yang suka rumit, ada yang nggak suka rumit. Betul. Jadi sebetulnya ada ya kalau kamu makeup pasti otomatis lebih rumit karena pembersihan makeupnya sendiri, baru pembersihan mukanya. Tapi kalau dibikin nggak rumit pun bisa sebetulnya. Kayak misalnya cowok cuman pakainya satu tipe krim malam, satu tipe krim pagi, sabun, udah itu masih bisa gitu loh. Tapi memang dengan step yang berlapis dan nutrisi yang berlapis, hasilnya beda memang. Hasilnya beda. Ya. Berarti bisa aja. Yang penting rutin ya, Ya, Dok, ya, nah setiap kamu hari. happy-nya sama yang mana gitu? Aku happy-nya yang instan, Dok. Karena ada yang happy dengan satu atau dua, ada yang happy sampai 5. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Oke, betul. Karena ya kalau yang 5 lebih bagus dapatnya karena memang nutrisinya 5 lapis. Tapi kalau yang cuma 1 lapis ya udah bagus, tapi ya segitu gitu. Berarti kamu yang sudah melakukan 10 step skincare rutin itu tidak sia-sia ya Oh untungnya. enggak, pasti dia lebih bagus Pasti kulitnya lebih dibanding bagus. yang 3 skincare Tiga rutin. skincare. Lebih maksimal ya. Ibu biasanya berapa step? Cuma 3 step. Apa aja? Krim siang, krim malam ya tambah serum lah ya. Cukup itu. Sama Cukup. sama itu untuk wajah. Nah, sekarang sih lagi Minimal perawatan. tapi udah oke lah gitu. Minimal tapi udah oke. Tapi ini kan lagi dijalankan setiap bulan untuk facial. Jadi ya mungkin itu membantu juga. Membantu karena seiring usia ya, Bu ya. Iya itu. Dan memang nanti sering usia stepnya mau nggak mau mesti nambah. Betul dong. Ya, masih muda itu 2 atau 4 cukup ya. Maksimal 4 tuh sudah cukup. Tapi nanti kalau udah mulai kepala 5, rangkaian anti-aging skincare udah nggak bisa dienggain. Udah mesti pakai gitu. Jadi ya lihat usia umurmu berapa. Makin muda pasti tahapanmu lebih simpel. Terakhir deh ya, Dok ya. Mitos atau fakta mengenai autoimun ya, Bu Kiki. Ya betul. Nah kalau autoimun nih, Ya. apa benar nih kalau misalnya autoimun itu nggak bisa disembuhkan? Nah, kita mesti perbaikin referensi katanya dulu ya. Autoimun itu bukan dari bakteri, bukan dari virus, bukan dari parasit, dan bukan dari jamur. Jadi kata sembuh itu bukan kata yang tepat untuk digunakan di penyakit autoimun. Kenapa? Karena autoimun itu adalah pola yang salah yang terus digunakan sehingga badanmu rusak. Nah, polanya apa? Dari pola tidur, pola stres, pola makan, dan pola merawat diri. Jadi istilahnya bukan sembuh, tapi istilahnya tuh remisi. Nah, kenapa bisa remisi? Karena kamu rubah pola. Nah, jadi artinya ketika kamu paham bahwa oh ini penyakit yang aku bikin sendiri karena pola hidupku, kalau pengen berhenti ya ayo berubah. Ayo ubah polanya. Jadi bukan dibilang sembuh, karena kalau sembuh tuh ya nggak akan muncul lagi. Kalau remisi itu kalau kamu kembali ke pola awal, dia muncul lagi. Oh gitu, jadi bisa kambuh ya gitu. Iya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Ya kalau kamu makan racun tikus terus sakit, terus habis itu sembuh, kalau kamu makan lagi racun Itu tikus, mati ya, dok, ya, ya bukan sakit dok. ya sakit lagi. Kurang lebih kayak gitu. Oke dok, nah sebelum kita dokter membahas mengenai sembuh autoimun dan tetap bugar seiring tambahnya usia, aku mau ngingetin lagi buat Tribuners, silahkan kalian bertanya sebanyak-banyaknya karena dokter David nih lagi bagi-bagi THR katanya buat 10 orang pertanyaan terbaik. Free konsultasi di Klinik Utama Lination Plus. Kalian juga pantengin nih materi hari ini karena kita bakal ada giveaway. Giveaway-nya bakal beda rules-nya dengan seperti biasanya. Nanti kalian yang menang nih akan mendapatkan 2 voucher treatment facial double soft seharga 287.000 dan 1 free voucher Ionic Activation seharga 1.340.000.
Betul, Dok. Betul. Baik banget ya Dokter David hari ini. Saya juga mau dong, Dok. Oke, kalau gitu Dok, silakan menjelaskan mengenai Ya, tema hari ini. jadi penyakit autoimun tuh banyak banget akhir-akhir ini karena memang dari sejak tahun 90-an itu penggunaan antibiotik sangat-sangat gampang. Jadi kalau kita mau lepas dari autoimun, yang udah kadung kena nggak bisa diapa-apain. Karena polanya udah terlalu terbentuk, penyakitnya juga udah terbentuk. Tapi kalau kita mau cegah, mulai dari anak-anak kita, kalau sakit dikit-dikit jangan segampang itu pakai antibiotik. Ya, kenapa? Karena antibiotik ini akan bikin pertahanan teman kita atau probiotik kita habis total. Jadi ketika kita minum antibiotik, antibiotik itu tidak cuma bunuh bakteri patogennya aja, tapi juga akan membunuh seluruh bakteri probiotiknya. Jadi justru bakteri teman yang melindungi kita, yang jagain kita tuh dibuang semua jadinya. Nah, sehingga ketika kita kehilangan probiotik, maka jamur komensalnya akan berkembang biak melebihi yang dia dibutuhkan. Si jamur ini seringkali kita eh, punya, tapi nggak banyak. Memang normal, dia komensal. Jadi memang normal. Kita punya jamur di perut itu normal. Tapi nggak banyak, nggak sampai mendominasi. Nah, kalau dia mendominasi, itu akan tercipta suatu peradangan di seluruh fili usus, di mana terjadi yang namanya bocor mikrokapiler. Nah, si bocor mikrokapiler ini istilahnya adalah leaky gut. Nah, ketika leaky gut sudah mulai muncul, maka badan ini akan mencerna makanan dan kemudian pencernaannya nggak selesai, jadi belum habis dan belum sampai single protein, dan kemudian dia udah diserap masuk ke badan, badan akan bilang ini benda asing, ini bukan makanan, karena dia masih molekul besar. Nah, ketika ini terpapar dan terjadi terus-menerus, maka badan jadi terpicu untuk melakukan yang namanya bersih-bersih atau serang musuh. Nah, si bersih-bersih atau serang musuh ini terjadi nggak cuma di makanan yang bocor masuk, tapi juga di organ badan kita karena punya penanda reseptor yang mirip. Jadi ketika kita makan misalnya telur atau kita makan susu atau kita makan gluten, makanan yang gagal cerna dan sudah langsung masuk ke pembuluh darah dan kemudian dikenal sebagai benda asing sama badan, maka badan akan nyerang si makanan itu dan juga organ yang terdekat. Jadi semua yang reseptornya mirip akan diserang. Kalau reseptor miripnya ada di sel pembentuk pigmen, maka penyakit autoimunnya namanya vitiligo. Kalau ya yang putih-putih itu yang belang-belang putih. Kalau reseptornya ada di kulit secara keseluruhan, maka bisa muncul yang namanya dermatitis atopik atau eksim atau psoriasis. Jadi uh, munculnya bisa macam-macam di mana-mana. Karena autoimun tuh nggak cuma 10 ya. Autoimun itu kalau seingat saya 136 seingat saya. Correct me if I'm wrong, karena itu banyak sekali dan nggak mungkin juga kita ngafalin. Tapi yang paling sering kita ketemuin itu gangguan energi, metabolisme energi. Jadi mitokondria yang kena, tulang, ya, rheumatoid arthritis, kulit, ada vitiligo, ada psoriasis, belum juga yang lain-lain. Jadi masih ada di yang hormon, kena di metabolismenya, ada yang kena di ginjalnya, ada yang kena di sel lemaknya, dan macam-macam. Persendian gitu juga bisa. Persendian juga bisa. Jadi responnya pasti nggak akan satu. Makanya kalau sudah punya autoimun, pasti nanti dia akan berkembang, nggak akan satu. Nggak mungkin seumur hidup cuma VT doang, nggak mungkin. Biasanya selalu berteman dengan yang lain, antara VT dengan Hashimoto, atau VT dengan dermatitis, atau VT dengan asma, atau pokoknya ada temannya, pasti nggak cuma satu. Makanya ketika kita punya autoimun dan kita selalu berpikir bahwa ini ada obatnya, saya suka bilang, gak ada. Karena namanya autoimun bukan sembuh, tapi remisi. Sembuh itu hanya untuk pencetusnya bakteri, jamur, parasit, dan virus. Ini sembuh. Ya, begitu penyebabnya empat-empatnya bisa dihilangkan, maka badan akan sembuh. Tapi ini tuh kerusakan akibat pola. Jadi pola yang dimaksud adalah pola stres, pola makan, pilihan makanannya, pola tidur, pola pola berpikir,
dan juga cara merawat badannya. Jadi ketika pola nggak diperhatikan, hanya ngandelin obat, yang terjadi kamu cuman hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul. Kenapa? Karena trigger makanannya setiap hari kamu makan, sehingga badan nggak punya kesempatan untuk self-healing. Nah, itu sebabnya kita selalu reminder, saya udah tulis panjang-panjang di setiap grup autoimun kita, yuk dimulai dari cari pencetusnya apa. Karena pencetus itu ada dua yang bisa dicari. Yang pertama adalah pencetus dari makanan. Kita bisa tes dengan pemeriksaan IgG food sensitivity. Yang kedua adalah pola stres. Pola stres biasanya yang punya badan nggak mau ngaku. Jadi kalau ditanya, Bang Kirana Kalau lagi stres lihat nggak? kan, Enggak. biasa aja kok. Enggak, biasa Lagi masih aja. bisa tertawa. Masih bisa ketawa. Padahal habis masuk Padahal rumah sakit. udah bubuk. Jadi ini memang jadi kendala. Karena apa? Ketika kamu stres, maka kamu akan lebih boros 3 komposisi dasar. Boros antioksidan, boros hormon yang namanya progesteron, dan boros hormon yang namanya kortisol. Ketika 3 ini habis, maka alergimu lebih flare. Jadi reaksi autoimunnya jadi lebih dahsyat jadinya. Makanya kenapa ketika pasien-pasien autoimun itu lagi banyak pikiran, lagi stres dan segala macam, pasti dia flare. Itu sebabnya perubahan polanya tidak bisa cuma ngatur makan tok, tapi juga diminta untuk punya latihan stress management yang tepat. Ya, masing-masing orang stress management bisa berbeda-beda. Ada yang cuma butuh ngobrol, ada yang butuhnya me time, ada yang butuhnya ngerjain hobi, ada yang betul-betul butuh exercise dan menata pola pikirnya. Exercise dan menata pola pikirnya, saya juga ngajar di area situ. Jadi kalau seandainya kita punya autoimun, sudah stop. Obat bisa hanya untuk memperbaiki kondisi yang akut, tapi dengan obat tidak akan pernah hilang. Pilihannya adalah seumur hidup kamu bertahan dengan obat dan selalu kambuh, atau kamu mau rubah pola, obat bisa di stop pelan-pelan dan kamu bisa full 100% bebas obat dan sehat. Berarti Namanya remisi. Nah, apakah remisi itu permanen? Tidak. Kalau kamu udah ngerasa sehat, terus polanya kamu ulang lagi, maka akan tercetus problem yang sama lagi. Jadi kalau sudah tahu kalau naik mobil itu nggak bisa ditubruk-tubrukin biar nggak penyok, ya setelah kinclong jangan ditubrukin lagi gitu. Jadi kalau sudah tahu racun tikus itu bikin sakit perut, jangan dikemil lagi. Jadi jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu Iya, aja ya. karena masalahnya makanan-makanan yang sensitif itu biasanya justru ke badannya dia jadi doyan. Jadi kalau kena di makanan misalnya telur gitu ya, nanti kita bisa perhatiin semua pola makanan yang dipilih itu kembali ke telur, kembali ke telur, kembali ke telur. Nagihnya tuh tinggi gitu. Nah, tapi kalau dia sudah mulai sadar bahwa telur bikin penyakit, maka pilihannya ya mau terima penyakitnya atau mau buang telurnya. Cuma hanya 2 pilihannya. Kamu nggak bisa makan telur dan nggak sakit, nggak bisa. Kecuali ganti body. Ya mati dulu, lahir lagi dengan body yang Ikan lain. nasi. Mudah-mudahan nggak dapat alergi telur. Nah, Itu mungkin yang baru lebih bisa parah. makan telur enak. Salah. Gitu. Berarti Oke. yang kemarin saya juga kan sempat Ya, ngecek-ngecek ya, itu kan agak mirip dengan masalah saya kemarin, ya, yang maksudnya ternyata kan saya arahnya lebih ke hormonal. ya. Tapi dari dengar ceritanya tadi untuk autoimun ada juga bisa arah ke sana juga Oh, ya. bisa, bisa. Dan itu Ada kok beberapa penyakit autoimun yang nyerangnya juga ke hormon. Jadi yang paling sering itu kortisolnya drop atau tiroidnya drop dan bisa juga diiringi dengan hormon-hormon yang lain yang drop. Jadi kalau misalnya dia nyerangnya ke insulin, maka problemnya akan muncul penyakit tambahan diabetes mellitus. Jadi ini memang bukan suatu hal yang simpel dan sepele. Memang jadinya panjang dan ngebelit dengan berbagai penyakit lainnya. Ketika kita udah punya pola jelek, maka nggak mungkin penyakitmu satu. Pada intinya cuma itu. Dan kalau untuk pengecekan autoimun sendiri, apa memang ada khusus untuk tes autoimun itu, atau Nah, memang dari penyakit apa dulu nih arahnya kemana? Jadi memang bisa. Jadi bertahap gitu. kita itu
Kalau saya berpikir dokter, cara berpikir saya tuh selalu mulai dari pembuktian dulu. Hmm. Karena hampir 80%, 70 sampai 80%, kalau kita amatin di grup Facebook, semua grup-grup autoimun di Facebook, itu 80% cocok logi, 30% benar sakit. Ya, tinggi loh, 70-80% cocok logi dan 30% penyakit betulan. Kenapa? Karena autoimunnya tidak dibuktikan positif dulu. Jadi mereka baru sampai di anak IF, kemudian self-claim aku autoimun. Belum loh, anak IF itu adalah panel screening. Panel yang tepat untuk membuktikan bahwa aku punya autoimun adalah anak profile. Jadi kalau sampai anak profilnya negatif, belum tentu kamu tuh punya autoimun. Lebih besar kemungkinan kamu masih di tahap stres dan kamu cocok logi dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, yang ini tidak akan bisa sembuh kalau tidak berubah pola mental. Badan itu unik. Jadi kalau kamu selalu bilang, ya gimana, aku nafas aja gemuk, maka kamu nggak akan pernah bisa gemuk. Banyak Selama melihat. kamu masih bernafas, masa kamu tidak akan pernah bisa gemuk. Dan gimana, minum air aja udah jadi daging. Ya udah, selama kamu minum air, kamu tidak akan pernah langsing. Nah, karena pikiran kita tuh sangat kuat dan bisa menciptakan segalanya, begitu kamu self-claim, ya aku juga autoimun, maka badanmu terpaksa ciptakan penyakit autoimun. Jadi diciptakan oleh pikiran kita sendiri ya, Oh mindsetnya harus yes, yes. dibenerin. Mindsetnya akan menciptakan penyakit. Jadi kalau belum terbukti, jangan pernah self-claim autoimun. Karena searching di Karena Google minggu dok ini, dia. ya itu dia. Kalau memang mau Dengan berobatnya, ciri-ciri gitu Iya. kan. kalau memang mau berobatnya sama Mbah Google, buang itu BPJS-nya. Nggak usah ke rumah sakit dan nggak usah tanya-tanya dokter sekalian. Nanya saja di Google. Ya. Tapi kalau kita mau berobat yang benar, ayo stop cari-cari. Bukannya nggak boleh cari-cari. Tapi ada orang yang paham bahwa second opinion itu adalah dari para ahli dan bukan dari Mbah Google. Karena kalau akhirnya kamu nyari di Mbah Google, wah, nanti kayak grup sebelah, grup yang namanya problem mental itu 90% mentalnya cocok logi. Cocok Jadi lagi. belum ditanyain, kok tuh ini gitu langsung Kayaknya Iya, kena mental baru gitu kan merasa ya. pikirannya ada pikiran yang lain, langsung, aku bipolar. Oh iya. Baru yang ngerasa sekarang aku lagi cemas. musim tuh di Oh IG iya, kan, Mas, selalu aku cemas. dibilangnya Oh, bipolar. aku anxiety. Iya. Ya betul. Nah, Iya. nanti aku males ngapa-ngapain, aku nggak kepengen ngapa-ngapain. Oh, Aku aku tuh depresi. Depresi. Padahal pemeriksaan psikiatri itu nggak bisa kayak begitu. Dia ada kriteria diagnostiknya dan untuk membuat sebuah diagnostik psikiatri itu nggak mudah. Nggak bisa cuma cocok 3 kamu terbukti diagnosis itu. Nggak bisa. Jadi kalau di penyakit autoimun 70-80% cocok logi, tapi kalau di grup-grup mental health itu rata-rata hampir 90% cocok loginya. Satu, dia nggak pernah ke psikiater. Dua, dia nggak pernah dengan pemeriksaan tes yang betul. Tiga, belum layak untuk didiagnostik penyakit mental. Jadi hati-hati dengan kebiasaan cocok logi. Ini nggak mau beres-beres kamarnya berantakan. Oh ini kayaknya penyakit mental nih. Iya. Ada kayak gitu ya Terus, kan. terus Oh dia males gitu. tahu dari mana nih cocok logi? Nah, Dari emang TikTok. males. enggak. Kalau diobatin dan kemudian setiap 1 sampai 3 minggu, obat yang tadinya mempan terus berubah jadi nggak mempan, terus semuanya kembali ke awal, 100% kamu cocok logi. Ya. Jadi sama tuh nanti. Kalau nanti penyakit autoimunmu, coba ini agak better. 3 minggu kemudian balik ke awal, sakit lagi. 100% kamu cocok logi. Jadi mending ke dokter ya langsung aja Yes, pergi ya. baik ke dokter, periksa lab, dan buktikan. Mm-mm. Apakah terbukti atau tidak terbukti. Jadi kalau tidak terbukti, bilang aja lututnya sakit atau kulitnya ada belang. Mm-mm. Jangan bilang aku Autoimun. autoimun. Yes. Langsung ya. Karena benerin belang Mendahului jauh lebih dokter. gampang. Iya, benerin belang jauh lebih gampang dibanding benerin autoimun. Dok, kalau autoimun tuh berarti ngaruh sama mental juga ya. Dan ada beberapa pasien autoimun tuh jadi yang kesulitan untuk tidur, itu benar nggak sih dok? Oh iya, kan 5 tadi pola yang berubah kan. Pola stresnya dia beda. Jadi semua orang itu normal tidur bisa lepas stresnya, tapi di orang-orang yang nggak bisa lepas stresnya ini, maka dia akan milih nggak bisa tidur atau gagal cerna. Nah, nggak bisa tidur ini bisa
tidur ngambang, tidur ayam, tidur tapi paginya capek. Nah, ada berbagai macam gangguan tidur. Dan itu khas, udah stres. Udah stres. Ya, karena Kalau ciri awalnya stres itu pasti tiga. Gangguan tidur, gangguan istirahat, gangguan makan. gimana tiga-tiganya ada nggak? Salah satu dari Kurang lebih ada. Tapi ya maksudnya ya untungnya saya juga kadang suka baca nih, tapi segala misalnya yang saya rasain atau gimana ya untuk memvalidasinya saya benar-benar butuh dokter. Jadi saya yang udahlah coba ke dokter yang maksudnya kalau misalnya benar yang dikatakan Mbak Google itu benar ya udah berarti memang cuma kan nggak membenarkan oh saya begini enggak. Jadi memang waktu pas kemarin ngobrol sama dokter David ya ternyata ada sebagian oh saya udah tahu oh berarti saya gangguannya ini lebih ke hormonal. Kemarin kan juga jadi ada sesuatu yang harus diberesin kayak kemarin kan saya tiba-tiba rontok tuh rambut ya itu ada terjadi kepitakan di sebelah kanan kiri gimana saya. gimana? Tapi Pitak, lihat pitak itu dong, juga sekarang udah enggak khas lagi. stres loh. Pitak tuh khas stres loh ya. Iya, Jadi kalau kamu ngalamin yang namanya pitak, jadi rambut normal, atau dia bolong, tiba-tiba satu ujung-ujung rontok, satu iya. buletan bolong kayak koin-koin begitu tuh, itu stres loh. Jadi saya nggak koin, saya Itu menggaris alopecia biasanya. areata, itu gangguan stres berlebihan sehingga badan udah ngasih signal, aku stres berat. Gitu. Iya Berarti kan? Bu Kiki sempat stres di kategorinya dok. Iya, iya. Iya iya. Ya, dan seringkali kita tuh takut dengan kata stres. Iya. Stres itu hanya pikiran emosional dan perasaan stagnan yang tidak bisa rilis. Jadi entah kamu nyangkut nggak capai target, nggak capai hasil, nggak capai nikah, nggak capai happy, nggak capai apa yang kamu mau, kamu stagnan di situ, itu dibilang stres. Nah kalau udah stres itu apa sih dok yang harus Ya dilakukan? latihan rilis. Kayak gimana dok contohnya? Aku pakai access bars, jadi ya tidur pegang kepalanya langsung buang semuanya. Dan Itu aku pernah jauh lebih Pernah gampang. pernah di sini juga. sama Ya, dokter David. jauh Waktu itu lebih sama. gampang dibandingkan ngerjain me time. Jadi kalau me time tuh kamu enak dengan panjat tebing, ya kamu seminggu punya 2 kali panjat tebing, itu juga bisa. Kiki pernah di sini juga dok. Pernah sih waktu itu Pernah sama sekali. tim Sama Laination. tim Indonesia. Jadi memang pengen tahu aja. Karena kan kadang gini, satu kadang stres itu tapi stres apa sih? Kadang kok jadi kayak mencakup semuanya. Tapi kan saya pengen tahu nih akar dari stresnya saya ini di mana gitu kan. Nah itu tuh segala mau me time, mau apalah pokoknya sudah saya lakukan. Tapi kalau begitu sampai di rumah kok gini lah, kok nggak happy lagi ya gitu loh. Jadi itu Berarti yang bisa berarti saja bisa triggernya ada di gitu. rumah. Nah, oh, Berarti triggernya ada di rumah. oh ternyata salah ngomong. Nah, tapi kan karena memang ya itu, saya tuh memang semua juga harus butuh validasi ya. Pokoknya Ya, saya nggak mau yang dipikir, yang maksudnya saya pikiran saya kayak Mm-mm. gini, ah bener nggak sih gitu. Nah, ternyata ada bener ya, ada ini, Mm. tapi kan memang harus disembuhkan gitu gimana pun ya. Kan ya saya apapun lah supaya menjaga tetap waras. Salah satunya Gitu lah minta intinya. ke klinik ya. Iya, pokoknya apapun aja. Makanya saya banyak konsultasi. Ya, saya juga makanya kan ya untungnya saya nggak yang tertutup banget, nggak yang kalau ada apa-apa saya sendiri gitu nggak. Itu saya masih kadang suka sharing sama ada sharing-sharing itu. Saya ketemulah sama karyawan di sini lah. Oh di sini kita ada loh gini-gini. Oh mau dong. Nah itu kan dari hati sebenarnya ya. ya, Oh memang itu yang saya butuhkan. Jadi memang harus kenal dulu ya kita kenapa gitu. Kalau saya betul. sih ngerasanya gitu. Karena Dan agak membantu. yang namanya banyak pikiran tuh stres loh. Hmm. Stres itu ingat, stres itu bukan gila, stres itu bukan penyakit mental, stres itu cuman stagnasi pikiran, perasaan, dan emosional. Jadi kalau kamu nyangkut di marah, terus nggak bisa rilis, Hmm. terus dipendam jadi dendam, itu stres loh. Emosional yang nyangkut. Atau kamu mellow, terus kamu nggak bisa rilis, kamu nyangkut di mellow, gundah, gelisah, nggak nyaman, Iya. itu stres loh. Nonton Korea juga bisa nangis. Iya, Padahal nggak jadi tahu sedihnya gimana. jadi stres itu bukan sesuatu hal yang tabu dan sesuatu hal yang jelek. Stres itu cuma nyangkut gitu. Iya. Pikiran yang stuck, perasaan yang stuck, dan emosional yang stuck gitu doang gitu. Jadi butuh untuk dilepaskan gitu Iya, ya. perlu perlu apa yang kamu perluin? Apakah exercise kah, atau me time kah, atau sesi bars kah, atau gimana caranya? Atau ngobrol kah, atau forgiveness kayak gitu. Nggak tahu apa yang dibutuhkan. Ya benar sih, jadi kadang stres tuh suka kita nggak sadar stresnya kenapa. Nggak Padahal kata sadar. orang lu tuh kenapa sih gitu. Sebetulnya bukan nggak sadar, tapi Suka nggak kalau menyadari, Menyangkal mungkin dok. menyangkal menyangkal, penyangkalan iya. lah ya. Kayak Kalau gitu di benar. pengalamanku 4 tahun handling dengan life coach, eh, hampir 99,9% mereka yang ngalamin stres selalu menyangkal.
Jadi akhirnya jadi makin sulit buat mereka rilis karena mereka nggak mau akui bahwa aku punya punya anger yang nggak selesai atau punya sedih yang nggak selesai. Selalu berusaha deny dan selalu berusaha nyangkal. Itu yang bikin mereka makin terpuruk dan makin jatuh. Jadi terima aja. Ya, Jadi bukan ngobrol aja. terima, akuin aja. Akuin aja Iya, kalau aku kita marah. Sekarang gimana caranya marahnya lepas? Karena begitu kita ngaku kita marah, energinya udah turun separuh. Marahnya udah nggak semeledak yang tadi. betul. Begitu kita, iya aku marah, langsung dia turun banyak tuh. Malah dingin. Tinggal kita rubah ya. Sekarang marahnya mau digimanain? Mau dihajar mie goreng, mie rebus, nasi goreng, Bukan hajar lapar. orang, Dok. Ya kan kasihan kalau hajar orang. Itu berarti kalau yang sampai hajar orang itu emosinya meledak-ledak Ya, ya. atau nggak kekontrol. beli cabe pakai bakso gitu Oh kan. iya, pedes ya. Itu terjadi Cabe pedesan. semangkok bakso 2 gitu misalnya. Kan ada yang Ada. biar nanti bisa berkeringat langsung wah lega Mau debus gitu. makanin cengek langsung semua. Ada loh. Ada orang makan bakso pakai cabe, Mm-mm. ada orang makan cabe pakai bakso Iya gitu. benar, lebih banyak Heeh. cabai. Tapi kenapa ya, Dok, rata-rata kalau cewek tuh melepas stresnya tuh ke makanan pedes banget? Itu saja atau memang Eh, ada ini, memang begitu gitu. mungkin dia niru ya. Karena kita ini kan belajar dari lingkungan. Apa yang kita lihat, kita tiru, kita gunakan. Kalau kita ikut merasa happy setelahnya, maka pattern itu kita ambil. Jadi mungkin dia ngelihat temennya yang dengan makan pedas itu bisa rilis, maka dia juga coba cara itu dan kemudian mungkin dia juga bisa rilis. Gitu. Jadi nggak bisa digeneralisatakan cewek doyan makan pedas karena aku juga pernah lihat cowok yang makan pedasnya ide setan bener itu. Itu mah bener-bener cabai dibasoin bukan bakso dicabein itu mah. Heeh. Ya kadang suka kayak mau menstruasi juga orang-orang pada makan pedes nih. Hmm, Momen sih ya kayak gitu itu tuh memang Ya, gitu sih gitu dan tapi itu ternyata kadang-kadang juga saya pengalihan. masih Jadi dipikirin gitu. Jadi ketika kita punya luka di badan kayak lagi haid itu kan sepanjang jalur jalur peranakannya dia punya radang ya, meradang. Badannya dia ngerasa nggak nyaman. Rasa nggak nyaman ini sebetulnya selalu akan di balance dengan body akan bikin endorfin untuk ngimbanginnya. Jadi sebetulnya cewek kalau dia haidnya bagus, nggak sampai painful, nggak sampai ganggu sebetulnya. Tapi kadang-kadang begitu nggak menyenangkan, sehingga dia cari cara lain untuk pengalihan dan dapat ekstra endorfin di belakangnya. Nah, itu disakitin lagi pakai cabai. disakitin Nah, lagi. ya kan Jadi disakitin pas dari mensnya ini dari mules lidah karena sampai cabai sepanjang bukan. pencernaan kan gitu. Jadi dia akhirnya setelah kepedesan, perutnya agak mules-mules, dia dapat ketambahan endorfin, jadi kerasa happy setelahnya. Nah, tapi itu mekanisme pengalihan ya. Kalau lama-lama juga perutnya jebol digituin juga. Jadi penyakit lain ke lambung. Penyakit baru nanti. Penyakit baru. Dok, ini ada beberapa yang bertanya buat Tribuners juga, silahkan bertanya buat Dokter David karena nanti di akhir acara buat 10 orang pertanyaan terbaik bakal dapat voucher free treatment di Klinik Utama Lination dan juga kita hari ini bakal bagi-bagi voucher facial double soft dan treatment ionic activation di mana treatment ini berfungsi untuk mengencangkan kulit, area wajah dan tubuh menggunakan alat radiofrekuensi lebih spesifik dan gelombangnya lebih besar. Dan alat ini nggak banyak ya, Dok, di klinik-klinik. Salah satunya klinik Eh, Lination yang Bandung punya. nggak, kayaknya belum pernah dengar yang punya Mm-mm. di Bandung, tapi di Jakarta ada satu di Istana Presiden Hmm. karena waktu itu keluarga bapak yang sebelumnya itu punya memang Mm-mm. untuk merawat, makanya mukanya mereka stabil-stabil dan bagus. Dan saya pernah lihat lagi satu di Medan kalau nggak salah. Berarti ini kesempatan besar kita ya buat treatment jutaan rupiah dan ini cuma ada di Klinik Utama Lination loh. Apa? Khasiat manfaatnya itu kalian selain tadi untuk mengencangkan kulit area wajah juga berfungsi untuk produksi kolagen, Ya. meningkatkan wajah lebih simetris. Jadi kalau Mm-mm. guasa aja udah keren Udah hasilnya keren. ya. Ini lebih keren Ini lagi. kira-kira 20 kali lipat lebih keren. Karena apa? Guasa nggak menstimulasi elastin, guasa nggak menstimulasi kolagen, guasa nggak menstimulasi rejuvenating cell. Hmm. Sementara proionic ini selain dia drainase limfatik secara alamiah, dia juga menstimulasi kolagen, menstimulasi elastin,
menstimulasi regenerasi sel, memperbaiki mikrokapiler, Mm-mm. dan juga membuat tampilan kulitnya lebih lebih glowing, lebih happy. Bisa bikin tirus gak dok kira-kira? Automatically, karena memang dia juga membakar kelebihan lemak yang nggak Waduh, diperlukan. gimana Bu? Tertarik? Bikin Banget. tirus loh. Ya, nabung dulu ya. Ayo nabung Saya dulu ya. pikirkan supaya Coba Ibu tertarik ikut ini ya. giveaway hari ini Bu. Langsung. Langsung bikin tirus ya, bikin halus, keriput dan lain-lainnya hilang. Oke ya, aku bakal bacain beberapa pertanyaan dari Tribuners. Yang pertama, dok kalau autoimun itu gejalanya apa ya? Jadi takut nih katanya. Waduh, Jadi saya jangan nggak mau jawab pertanyaan ini karena ada 136 penyakit autoimun, which is semua gejalanya ada di seluruh kamus kedokteran. Jadi, kalau gejala-gejalanya dibicarakan, kecenderungan kamu cocok logi makin tinggi, dan kecenderungan kamu bikin penyakit tambah banyak. Yang jelas kalau penyakitmu nggak sembuh, nggak sembuh, nggak sembuh, yuk periksa dokter. Dan kalau ada kecurigaan ke autoimun, jangan self-claim aku autoimun, tapi cek dulu ANA profile. Ya, Takutnya jadi kalian gejalanya bermacam-macam. Jadi semua ada di situ memang. Makanya kenapa gampang banget cocok logi, karena ya kayak semua bakteri sama virus, ada demamnya. Tapi bukan artinya kamu demam karena bakteri atau virus loh. Ya kan? betul. Bukan artinya begitu. Batuk bisa juga karena bakteri atau virus. Tapi bukan artinya ketika kamu batuk itu teh pasti bakteri atau virus loh. Nggak selalu. Kita itu nggak pernah bisa bilang, oh sakit perut, pasti tipes. Sementara penyakit perut ada banyak sekali. Benar. Jadi kita nggak bisa menduga-duga dan cocok logi di dalamnya. Karena ujungnya kamu hanya bikin penyakit yang nggak akan pernah bisa sembuh karena dia muncul dari mental. Jadi penyakit cocok logi itu juga nggak bisa dikoreksi dengan IgG food loh ya. Karena dia muncul dari mental. Kamu yang bikin pakai pikiranmu sendiri. Jadi makanya ayo berhenti cocok logi. Kalau kamu berpikir kayaknya aku punya autoimun, tes dulu ANA profile. Berhenti buat cocok logi tadi ya. Ya. Karena nantinya kamu bisa punya segala penyakit ada loh. Dan aku pernah punya pasien yang segala penyakit di badannya ada. Hipotiroidnya ada, psoriasisnya ada, gangguan kulitnya ada, gangguan pencernaannya ada. Karena Dan semuanya gara-gara cocok logi, selalu mencari gejala di internet. Oh, diagnosanya ini. Jadi dia mengumpulkan diagnosa untuk dirinya sendirinya. jadinya si apa ya, pikiran dan otaknya juga udah kayak aku udah penyakit ini, jadinya ada Yes, jadinya muncul beneran. muncul beneran lah loh. Karena 2 tahun kamu aminin penyakit itu, maka selama waktu yang diperlukan, badanmu mulai menciptakan penyakit. Biasanya di tahun kelima penyakitnya sudah fix, ada beneran. Definisi omongan adalah doa ya. Nah itulah, jadi hati-hati. Positif terus. Terus ada yang bertanya lagi dok manfaat puasa itu apa sih dok? Oh banyak, mau masuk surga kayaknya bisa, mau dapat jodoh juga bisa, Untuk kulit kita mau katanya dok punya puasanya. badan bagus juga bisa, mau bebas flek sama pigmen juga bisa. Tapi gimana caranya kamu ngerjain puasanya? Jadi kalau puasa, ini kan bulan puasa nih, jadi jangan tersinggung kalau saya tanya, kamu puasa teh gurunya siapa? Mang tek-tek tukang kolek, atau mang tek-tek tukang naskor, atau gurumu teh botol sosro, atau gurumu mang tajil? Kenapa tuh dok emang? Emang ada aturannya berbuka dengan takjil? Ya nggak ada sih dok, tapi Udah nggak kan ada. kayak budaya gitu jadinya kan. Ya artinya kan kamu nggak ngikutin apa gurumu kan? Oh iya sih. Sementara puasa itu bukan bertujuan buat lahir doang, tapi juga bertujuan buat lahir batin. Jadi makanya dibilangnya bulan puasa karena kita puasa 24 jam, 30 hari terus-menerus. Kenapa dibilang lahir batin? Karena sudah disiapkan. Kamu coba latihan nahan di posisi nggak nyaman. Dan apakah kamu bisa nahan juga setelah posisinya nyaman? Nah, seringkali di posisi nyaman, nahannya gagal total. Nah, ketika kita tahu, maka kita mulai sadar bahwa yang terjadi selama bulan ini, kita tuh malah membanjiri badan kita dengan gula. Karena ada petunjuk berbukalah dengan yang manis. Yang mana seingatku tidak tertulis begitu, tapi tertulisnya adalah berbukalah dengan 2 butir kurma besar atau 3 butir kurma kecil. Nah, bedanya apa? Kalau kamu berbuka dengan yang manis, maka yang tadinya kamu capek-capek nurunin gula darah dan kemudian low calorie restriction, dia jadi muncul yang namanya high peak sugar.
Nah, high peak sugar ini mempercepat kematiannya kamu dengan menimbulkan berbagai macam penyakit baru. Jadi artinya, kalau kamu puasa betul, penyakitmu sembuh. Kalau kamu puasanya eh, sama mang takjil atau mang kolak, ya penyakitmu nambah gitu. Cuman itu doang. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kulit dan juga kecantikan? Seperti yang kita tahu, kalau gula, ketika kita makan, maka gulanya akan berikatan dengan protein. Nah, ketika gula berikatan dengan protein, kita sebutnya namanya AGEs atau Advanced Glycation End Product. Advanced Glycation End Product ini kalau kena sinar matahari, warnanya akan langsung browning atau jadi coklat kehitaman. Jadi kalau kamu nyadar, loh kok kulitku banyak hitam atau mukaku banyak pigmen, artinya pola makan gulamu tinggi. Tahu dari mana buktinya? Ya, selain kamu bisa lihat bukti nyata di kulitmu sendiri, kamu bisa cek pemeriksaan yang namanya glycated albumin. Jadi yuk datang ke klinik utama Laination, ambil darah di lab kita di bawah, periksa yang namanya glycated albumin. Kalau glycated albuminmu sudah di luar batas normal, artinya pola makan bulanan ini Mhm. kebanyakan gula. Jadi nggak heran kalau 5 tahun mendatang kamu bakal punya kerut lebih banyak, kamu bakal menua lebih cepat, pigmenmu bakal nambah, rambutmu akan tipis, dan badanmu gemuk, dan 15 tahun yang akan datang mungkin tercipta diabetes mellitus. Tapi aku pikir dok, gula itu ya kita banyak mengkonsumsi makanan manis tuh efeknya ya lebih ke diabetes. Ternyata Oh berpengaruh enggak, kulit diabetes kita itu juga ya. penyakitnya, tapi kerusakannya nggak cuma di situ. Kerusakannya ada banyak sekali. Di kulit rusak, di hormon juga rusak, ya, di rambut juga jadi tipis jadinya. Jadi gula itulah racunnya kita sebetulnya. Kalau kamu mau belajar hidup sehat, belajar awet muda, belajar anti-aging, yang pertama kita lakukan adalah berhenti makan gula. Masuk nasi. Nasi Nasi gulanya masih tinggi. lumayan, tapi kita nggak butuh nasi kalau kegiatan kita bukan olahraga. Jadi kalau kegiatanmu cuma office-office, kerja, duduk, artinya kamu nggak terlalu perlu banyak nasi. Mungkin 5 sendok juga udah cukup. 5 sendok cukup. Cukup. Aku tuh bisa nggak makan nasi. Masa sih? Bener, soalnya deh. Cuma, Nggak tapi makan kalau nggak nasi, makan sama sekali aku nggak bisa. cuma nasi padang. Cuma padahal nggak sekali-kali. Nggak, tapi Jadi aku udah terbiasa Jadi sih kalau memang untuk nasi. memang kalau kita makannya disesuaikan dengan aktivitas harian, nasi itu kita nggak terlalu perlu karena kamu bukan olaragawan, kamu bukan pekerja aktif, dalam artian yang harus gerak sana sini sana sini sana sini, enggak. Kita kerja banyaknya pakai otak bukan otot, jadi artinya karbohidratmu nggak perlu banyak-banyak kok, gitu. Sehingga pola jumlah nasinya ya 5 sendok cukup, sisanya tinggal dibanyakin sama protein sama sayurnya. Nah, sering kali malah nasinya nih banyakin, Lauknya sayur dikit. sama itunya didikitin. Iya. Jadi akhirnya Yang penting gemuk. kenyang. Nah, terus bingung, aku harus diet. Yang dikurangi malah protein sama sayurnya. Tambah parah jadinya. Berarti kalau yang tanya apa manfaat puasa itu tergantung dengan apa yang dikonsumsi kita saat bulan puasa. Tergantung gurumu. Oh, tergantung gurumu ya. Gurumu siapa dulu? Kalau gurumu teh botol, manfaatnya cepat mati, cepat burikan, cepat pigmenan, cepat rontok, cepat berantakan. Nah, kalau gurumu mangkolak takjil, Hmm, cepat mati, cepat diabetes, cepat gemuk, cepat jelek, cepat kerut, cepat pigmen. dapat jelek. Ya ampun dong. Kalau Cepet kamu jelek. ngikutin yang benernya, aturan sesuai aturan Nabi, artinya kamu berpuasa 30 hari. Pas puasa kamu tahan lapar, pas berbuka kamu tahan nafsu Mhm. makanmu, jadi berhenti sebelum kenyang, 2 kali makan, nggak banyak makan manis, maka jadinya awet muda, tambah cantik, badannya bebas lemak, lebih lean, lebih bagus rambutnya, lebih glowing kulitnya. Jadi tinggal pilih mau berguru sama siapa. Siap dok. Tuh. Mau sama Ada teksnya. Mang Takjil boleh, mau Definisi sama tobat juga ini boleh. dok. Tersindir saya. Oke, gimana kalau kita jawab pertanyaan satu terakhir ya satu. Iya, tapi kita bakal menjawab pertanyaan nanti karena kita bakal giveaway dulu. Setuju Ya. nggak? Oke. Kita ini dulu kita jawab pertanyaan dari siapa ya? Sebentar dong. Dari Nadia Azahri.
Ya, Aku suka takut akan sesuatu hal yang aku baca, dicocokin sama keadaan aku, jadi suka kepikiran. yaitu namanya cocok Cocok logi. logi, Jadi Nadia. bacanya yang positif-positif aja, jangan Mm-mm. baca yang aneh-aneh. Jadi kalau misalnya dok kita lagi ada sakit-sakit, lebih baik mencarinya bagaimana memperbaiki pola hidup mungkin ya. Memperbaiki pola hidup atau ke dokter. Ke dokter. Ya, pasti-pasti aja. Oke, kita bakal mulai giveaway. Ini baru pemanasan ya. Aku mau bagiin, kita keluarin dulu deh satu voucher facial double softnya gimana dok? Boleh. Boleh. Caranya gampang banget. Kalian tinggal jawab pertanyaan. Nanti dokter David akan ngasih kalian pertanyaan. Terus jawab di kolom chat live kita hari ini. Kalian nggak usah upload karena nanti kita bakal langsung nih pertanyaan yang jawabannya paling cepat atau yang paling pertama menjawab ya akan langsung mendapatkan voucher facial double soft di Klinik Utama Linesia. Gimana dok? Gimana Tribuners sudah pada siap? Kalau gitu silakan dok. Udah pada siap kayaknya ini. Pertanyaannya dok. Pertanyaan pertama, Hmm. eh, apa yang membuat kamu lebih cepat tua, jelek, dan mati? Dok, Guru-guru itu. itu kan Bukan banyak. bukan mendekat diri ke bus atau berdiri tengah jalan raya, bukan ya. Itu apa yang Makanan apa yang membuat kamu lebih cepat tua, lebih cepat jelek, lebih cepat purikan, lebih Puri- cepat pigmentasi, lebih lebih cepat jerawatan, dan lebih cepat mati? itu mah jawabannya gampang sih ya. Kenapa aja bisa ya dok? Makanan yang nggak Enggak, sehat. hanya spesifik satu. Spesifik satu. Ya. Oh yang tadi dibahas Iya, mungkin ya dok iya. ya. Nah, Karena itu racunnya kita Ada yang sebetulnya. udah jawab? pola hidup yang buruk, pola makan. Ada yang jawab. Satu guys, ini jenis makanannya Jadi apa? makan apa? Tadi kita Makan udah apa? bahas. Ada Nah, satu makanan satu yang makanan. Di bulan bikin kamu puasa ya. pigmenan, ya, terus bikin kulit kamu jadi banyak pigmen gara-gara ages atau Mm-mm. advanced glycation end product. Tuh, ada yang jawab gorengan dan gula, makanan yang banyak mengandung gula. Terus ada yang Ya, jawab sip. gula, tepung dari produk. Yes. Gula. Gula berarti yang jawabannya siapa kak? Sugar. Dian Sari Asyah, dia jawab gula iya gitu kak? Iya, dia jawab gula dairy product. Dian Sari Asyah. Boleh. Boleh. Tapi jawaban yang tepat gula ya. Gula Jawaban ya. tepat gula. Paling utama gula. Dapat treatment facial double soft. Apa tuh dok? Treatment double soft itu kombinasi treatment. Hmm. Jadi sudah ada facialnya, udah ada mikrodermabrasinya, dan sudah dikasih vitamin dengan Ionto. Oh, udah dikasih vitaminnya. Yang Tuh tadi kan. saya lakukan. Jadi Oh ya, tri- sombong sekali ya. Gimana? Ya, saya sudah lakukan 2 kali ini. double soft Makanya itu enak kayaknya. combo 3 treatment, Hmm. combo 3 treatment dijadiin satu package. Jadi dapat harga spesial dibandingkan kamu ambil sendiri-sendiri. Memang dia udah full package Jadi lengkap. bukan facial biasa gitu Bukan, ya. bukan. Dan gak sebentar loh, itu lama. Gede. Iya. Tadi Iya, dari betul. jam berapa jam? Aku dari jam 11 baru beres setengah 2. Setengah 2 karena Dan betul-betul gak kerasa. kerasa ya. Enak ya Bu Dan ya. dapat lampu nggak tadi? Dapat lampu nggak? Lampu terakhir dikasih. Jadi lampu yang kita pakai itu teknologi LED untuk merangsang regenerasi. Merah itu untuk merangsang regenerasi, biru untuk memperbaiki jerawat, biasanya hijau untuk memperbaiki pigmen. Selamat ya Dian, kamu jadi lebaran glowing ya bulan ini. Lebaran glowing ya langsung DM ke Tribun Jabar. Tenang yang belum dapat kita masih ada satu voucher facial dan juga satu treatment ionic treatment. Iya buat Dian yang menang hari ini silahkan langsung DM ke TikTok Tribun Jabar ya. Dan buat yang penanya hari ini nih buat 10 orang yang beruntung nanti kita akan umumkan di live hari ini bakal dapetin free treatment di Klinik Utama Linesia. Kok banyak banget sih dok bagi-baginya? Kenapa dok? Kan puasa. Oh iya, saja nih dok. Kan lebaran. Bulan berapa? Iya, kemarin kita bagi-bagi skincare minggu kemarin. Sekarang treatmentnya. Dan ada 10 free konsul buat 10 penanya juga. Betul, 10. Ayo tanya-tanya yang banyak, guys. Oke, kalau gitu kita sebelum giveaway lagi lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Dok, takjil yang bagus buat kulit itu apa ya? Kurma 2 atau 3? Kurma 2 atau 3. Kurma, jawaban cuma kurma. Peaches. Yes, ya. Bukan box. Peaches. Bukan ranting.
Picis. 2 pieces bukan 2 box ya. 2 picis atau 3 picis. Bukan ranting, bukan dus, bukan box. Dokter ini gorengan, jangan dong. Tau nggak dokter David itu jawabannya singkat. Ada kurma. Udah gitu doang ya. Kalau misalnya ganti misalnya nggak ada kurma nih pakai apel gitu bisa nggak? Boleh. Boleh. Pokoknya yang kira-kira Buah. glycemic load-nya setara. Jadi karena kurma itu high fiber tapi juga cukup tinggi gula. Jadi kita bisa gantikan dengan beberapa tapi nggak cocok kalau diganti sama kayak longan atau anggur manis Oh dia iya, nggak cocok. Itu nggak ada seratnya soalnya. Jadi Caca Lounge ya, takjil yang bagus untuk kulit hanyalah kurma ya, 1 atau 2 pieces, bukan box. Lanjut dok, ada dari Rifana. Dok, kalau buat menghilangkan flek hitam itu baiknya perawatan apa ya? Perawatan kelination pakai Mm-mm. krem yang kita anjurin dan pakai jenis-jenis krem yang tidak merangsang pigmen baru. Oh, Jadi ada beberapa krem label biru itu memang kalau pakai krem itu nggak boleh kena matahari sama sekali. sama sekali ya. Ya, jadi kita mesti menyesuaikan dengan pola kegiatannya. Hmm. Kalau kegiatannya full di rumah, ya oke lah aman. Tapi kalau kegiatannya masih keluar, apalagi marketing yang keluar-keluar, itu Ya. udah sama sekali nggak cocok. Jadi Aku nggak bisa janjian kalau siang hari. Jadi kremnya mesti pindah pakai krem yang kita bikin namanya intensive day sama intensive night dan harus pakai pelindung matahari tipe block. Jadi sun block. Jadi itu tipe murni fisik bukan hybrid. Jadi itu dia jawabannya. Aku itu mah suka buka puasa sama kurma 3 ranting. Ini sih, Dok. Dari Keren. awal, Keren. Acung jempol 2 atau acung jempol 6 nih? 3 Nah, lanjut dok. dikerangin. Iya, yuk kalian tanya-tanya lagi guys, karena Dokter David lagi bagi-bagi free voucher. Oh, ada live Instagram pertanyaannya. Ternyata banyak juga ya. Wah, ini pertanyaannya menarik nih, Dok. Dari Enden 96. Vitiligo penyakit autoimun itu vitiligo penyakit autoimun jenis apa ya? Katanya bisa disuntik. Nah, kalau disuntik di titik vitinya apa gimana, Dok? Bingung saya jawabnya. Vitiligo Autoimun itu penyakit jenis apa ya? Ya. Ya autoimun. Imun. Jenisnya ya autoimun. Nah, bisa Disuntik, mau suntik apa? Paling kalau mau disuntik, biasanya kita suntik sekretom. Suntik sekretom itu untuk memperbaiki suntiknya di bokong. Suntik yang di bawah pigmennya, di bawah vitiligonya, kayaknya nggak ada deh. berarti vitiligo nggak bisa disembuhin, Dok. Vitiligo tuh autoimun, jadi nggak ada kata terminologi sembuh di autoimun. Tapi Adanya kata remisi. remisi. Remisi artinya rubah pola. Nggak bisa cuma nyari obat atau nyari terapi itu nggak ada. Rubah polamu, cari triggermu, maka akan mudah remisinya. Tapi kalau nggak mau cek IgG, nggak mau rubah pola hidupnya, ya gitu gitu. Gitu ya. So, Lah, gimana racun tikus biasa dikemilin, terus pengen sehat, pengen sembuh, disuruh berhenti makan racun tikusnya nggak mau, ya udah gitu karena dokter itu walaupun bicaranya ringan ya, tapi pilihannya tuh berat. Sebenarnya berat untuk memilihnya, Dok. Oke, lanjut dari Yuni Triyanti. Pertanyaannya, Kak, Ya. apakah bisa penderita autoimun lupus dan rheumatoid arthritis skincare-nya mengandung krim steroid dengan rekomendasi dokter? Bisa, tapi rada bikin lingkaran setan yang mengganggu nanti untuk penggunaan jangka lama. Jadi nggak recommended kalau udah punya lupus dan RA pakai krem-krem yang mengandung steroid sebetulnya. Kalau memang diperlukan hanya untuk short term, karena lebih dari 3 bulan steroid ini akan memberikan efek samping buruk jangka panjang. Jadi ya kalau temporary boleh, tapi kalau untuk jangka panjang cari penggantinya. Jadi pengganti. Oke. Atau ke klinik aja. Karena kadang-kadang mungkin jarak ya jauh. Sementara kalau cuma buat krem tuh saya cuma minta foto WhatsApp tampak depan, tampak kiri, tampak kanan. Jadi bener-bener foto di WhatsApp ya, bukan pakai kamera ya. Karena kalau kadang-kadang pakai kamera mukanya kinclong, tidak ada semut Iya, satupun betul. ya. Pori-porinya udah hilang, terus aku nanya, ini mau diapain? Udah kayak gini kinclongnya lagi kan. Jadi fotonya pakai apps WhatsApp, pasti dia tanpa edit sama sekali. Mbak Edit ya. Kan
mau konsultasi masa ya pakai filter. Nanti tinggal kremnya tinggal kirim, Oke. gampang. Oh, Jadi bisa jadi nggak ada online gitu alasan, ya. iya, nggak ada alasan jauh lah, jarak lah, udah nggak ada alasan sekarang. Oke. Ada lagi katanya saya berencana melakukan food journaling buat observasi apa pencetus makanan yang bisa bikin flare. Nah, Ya, ini biasanya timbul reaksinya ini langsung atau tunggu 1 hari dulu? tidak akan berhasil kalau tidak mulai dari IgG Food dulu. Mm-mm. Food journaling dimulai dari hanya makan dari list hijau dulu, Mm-mm. sampai kemudian muncul remisi, baru mulai journaling dengan memakan satu ekstra makanan baru setiap minggu. Oke. Karena tipikal G reaksinya muncul setelah 24 jam kemudian. Jadi akan sangat sulit kalau tidak mulai dari makan hanya dari list hijau, hasil dari IgG Food dulu. Berarti butuh beberapa hari kalau gitu, Dok. Iya, satu jenis makanan cuma Diganti-ganti. bisa dimakan 1 minggu. Oke. Jadi misalnya kayak kita nggak punya tes untuk kangkung Mm-mm. misalnya. Jadi kalau kamu takut apakah kangkung bermasalah, setelah kamu mulai remisi, tambahkan kangkung di dalam 1 minggu menumu berikutnya. Kalau autoimunmu biasa-biasa aja, nggak ada flare, nggak ada apa-apa, berarti ini masuk ke list hijau. Oke. Nanti minggu depan ganti lagi yang lain. Misalnya kita nggak punya tes untuk gurame, kayaknya kita nggak punya deh. Gurame nila lele itu kita nggak punya. Mm-mm. Jadi kita bisa lakukan, ya udah ikan seminggu makannya gurame doang. Mm-mm. Nanti lihat autoimunnya mau flare atau nggak flare. Oke. Kalau dia aman, stabil, nggak ada masalah, masih remisi, ya masuk ke list hijau. Mm-mm. Sampai nanti semua makanan lokal yang suka udah diuji semuanya dan kita tahu mana yang reaktif dan mana yang nggak reaktif. Oke, itu dia. Lanjut, Dok mau nanya kalau vitiligo sudah pasti autoimun ya? Ya iyalah, masa autopigmen? Udah pastilah. Udah pasti ya. Cuman Oke. masalahnya kamu vitiligonya cocok logi atau hasil diagnosis dokter. Betul. Karena ada beberapa pasien dari online yang datang ke saya konsultasi online. Waktu dilihat, loh ini bukan viti. Karena putihnya putih kagok. Lebih cenderung kayak panu. Karena pinggirannya bermasalah. Hmm, Putih pinggirannya bermasalah. Sementara kalau viti itu bener-bener putih kayak kena tip X gitu. betul. Bener-bener putih yang nyata dan beda banget. Nggak mungkin ngagok atau beda tipis atau pudar-pudar tuh nggak mungkin. Tapi mungkin nggak sih, Dok, vitiligo muncul ketika seseorang menggunakan skincare atau body care yang ternyata bahannya berbahaya. eh Mungkin, tapi kita bukan bilang vitiligo, kita bilangnya hypopigmentasi. Ah, Dan itu salah satu itu efek samping penggunaan steroid kuat jangka panjang. jangka panjang. Itu dia makanya harus ini ya diawasi oleh dokter Ya, penggunaannya. dan jeleknya ya mending kalau putih polos gitu ya. Masalahnya yang terjadi itu putih tutul-tutul. Putih macam itu. Iya, jadi kayak leopard, jadi ya putih banget kayak Viti Mm-mm. dan sebagian jadi hitam-hitam yang agak permanen. Hmm. Itu sulit memperbaikinya, nggak Sulit, Dok. gampang, sulit. Lebih cenderung bisa dibilang hampir irreversible. Ya, di beberapa kasus hampir irreversible karena udah nggak bisa diapa-apain lagi. Hati-hati tuh kalau kalian pakai skincare ya, Dok Ya, ya. jadi waspada sama skincare yang Abal-abal kita bilang. 1-2 hari langsung kinclong. Oke, 1-2 hari langsung Ya, kinclong. 1-2 hari dalam waktu 24 jam atau 36 jam kulit udah kinclong, itu menandakan ada steroidnya. Tinggi steroidnya. Ada steroidnya. Oh, ada. Iya, kita nggak pernah bisa tahu tinggi atau rendah. Lanjut dari Larissa Cake and Cookies, pola makan dan pola hidup untuk psoriasis artritis, Dok. Sesuai IgG Food. Hmm. Ya tes dulu, kalau nggak tes mau tahu dari mana. Oke, jadi Larissa kesini dulu buat tes ya. Ke klinik, Ke tes klinik. dulu, dari tes itu baru tahu nanti mana makanan yang kamu boleh makan dan mana makanan yang kamu nggak boleh makan. Nggak boleh makan itu. Nanti setelah tes, lakukan detox komplit. Jadi liver kita cuci bersih, usus kita cuci bersih. Nanti ada detox liver, nama itu paket treatment. Jadi nanti tinggal makan di rumah, detox liver sama detox usus nanti. Detox liver dan detox usus. Masih ada, Dok? Lanjutan pertanyaan katanya, penderita ini semisal sedang konsumsi obat steroid yang diminum juga untuk menghilangkan radang sendinya. Maksudnya jadi boleh atau enggak gitu ya? Boleh. Boleh. Tapi pada saat mau tes jangan minum steroid dulu, nanti hasil tesnya nihil semua. Oh, gitu. Jadi menjelang tes itu 3 kali 24 jam nggak boleh makan steroid jenis apapun. Mm-mm.
eh, baru nanti boleh tes. Boleh. Mm-mm. Dok, di sana ada treatment sedot lemak nggak, Dok? Ada, kesini Ada ya. aja, hubungin Bu Ratu atau Bu Mm-mm. Lisna yang di sini, nanti tinggal janjian sama dokter spesialis bedah plastiknya. Ini ada pertanyaan yang lumayan, bukan lumayan tapi memang menyimpang dari tema hari ini, Dok. Mau tanya, Dok, kalau kapalan gimana cara ngilangin?